hari ini kita bakal bahas sesuatu yang radikal banget di dunia AI. Ini bukan soal alat baru, tapi sebuah kerangka kerja buat memelihara sesuatu yang mereka sebut makhluk digital. Namanya Pipin, dan ini benar-benar cara pandang yang fresh banget tentang gimana AI bisa tumbuh dan berevolusi. Nah, kutipan dari para penciptanya ini, menurut saya, ngangkep esensi Pipin dengan sempurna. Kata kuncinya itu bersemi, atau tumbuh. Kita nggak lagi ngomongin soal program yang kaku, tapi soal memelihara sesuatu sampai dia mekar. Ini jadi fondasi buat cara berpikir yang sama sekali beda tentang AI. Ini dia pertanyaan utamanya, gimana kalau sebuah AI itu bisa belajar dari pengalamannya sendiri, bisa menyesuaikan perilakunya dan benar-benar tumbuh seiring waktu ya, layaknya organisme hidup. Ide yang gila kan? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Kita nggak lagi bicara soal AI yang cuma bisa ngejalanin perintah. Kita sekarang masuk ke wilayah baru, di mana AI itu dirancang biar punya kemampuan buat merefleksikan tindakannya sendiri dan belajar dari proses itu. Buat kalian yang ngikutin perkembangan AI, mungkin udah nggak asing sama Baby AG lah ya. Nah, Pipin ini dibangun di atas fondasi itu. Dia ngambil ide dasarnya soal siklus tugas, tapi dibawa ke level yang benar-benar beda, dengan visi yang lebih filosofis, yaitu menciptakan organisme digital yang bisa belajar. Dan disinilah letak keunikan Pipin. Ini bukan cuma sekumpulan kode loh, ini adalah sebuah kerangka kerja yang punya dasar filosofi yang unik, yang benar-benar membedakannya dari yang lain. Jadi, ide intinya itu disebut naturalisme Pipinian. Filosofi ini tuh ngajak kita buat berhenti ngelihat AI sebagai mesin yang rusak dan harus diperbaiki. Sebaliknya, kita diajak melihatnya sebagai organisme yang perlu dipelihara. Bayangin aja, kita ini tukang kebun yang rawat tanaman, bukan mekanik yang lagi benerin mobil. Beda banget kan? Nah, prinsip-prinsip ini tuh ibarat jantungnya Pipin. AI-nya nggak cuma dieksekusi, tapi dipelihara oleh memori dan batasan yang kita kasih. Tujuannya juga bisa berkembang seiring waktu, dia dibolehin nemuin keajaiban-keajaiban kecil secara mandiri, dan yang paling penting, dia belajar dari keberhasilan dan juga kesalahannya. Oke, filosofinya udah dapet, sekarang gimana cara bikinnya? Yuk kita masuk ke bagian yang lebih praktisnya. Gimana sih sebenarnya kita membangun makhluk digital ini pakai kerangka kerja Pipin? Jadi, anatomi AI Pipin itu ada 4 komponen utama, seperti yang kalian lihat di sini. Anggap aja ini kayak balok-balok Lego buat ngebangunnya. Ada karakter, keterampilan, aktivitas, dan memori. Masing-masing punya peran yang krusial banget buat ngebentuk identitas dan kemampuannya. Langkah pertama, kita harus tentuin dulu, siapa sih AI ini? Apakah dia seorang penjaga yang bijaksana, yang tugasnya merawat sistem? Atau mungkin unicorn unik, yang tugasnya menciptakan ide-ide kreatif? Karakter inilah yang nanti jadi kompas moral dan operasionalnya, yang bakal ngaruh ke setiap keputusan yang dia ambil. Selanjutnya, kita kasih dia keterampilan buat berinteraksi sama dunia luar. Sifatnya ini modular, jadi gampang banget buat kita pasang cabut kemampuannya. Misalnya, kita mau dia bisa akses API atau nyambung ke Slack. Ini artinya kita punya kendali penuh atas apa yang bisa dan nggak bisa dia lakuin. Nah, di sini nih aksinya dimulai. Dan bagian yang paling bikin takjub adalah kemampuannya buat memperluas kemampuannya sendiri. Bayangin deh, sebuah AI sadar kalau dia butuh alat baru, terus dia nulis kodenya sendiri buat bikin alat itu. Ini baru namanya otonomi sejati. Oke, sekarang kita fokus ke komponen yang mungkin paling penting buat evolusi AI ini. Sistem memorinya. Karena inilah yang memungkinkan pembelajaran yang sesungguhnya bisa terjadi. Poin pentingnya gini. AI ini nggak cuma ngikutin aturan baku yang statis. Dia bisa ngelihat lagi tindakan-tindakan dia di masa lalu, ngevaluasi hasilnya, terus pakai pengalaman itu buat bikin keputusan yang lebih cerdas di masa depan. Sistem memorinya itu dibagi 2. Ada memori jangka pendek, anggap aja kayak catatan kecil, buat ngerekam apa yang barusan terjadi. Terus ada memori jangka panjang. Nah, ini lebih kayak jurnal, tempat AI bisa melakukan refleksi mendalam buat belajar dari pengalamannya. Kolaborasi antara keduanya inilah yang menciptakan entitas yang benar-benar bisa belajar. Terus gimana ke depannya? Nah, Pipin ini bukan produk jadi ya, ini lebih kayak undangan terbuka buat kita semua bereksperimen. Jadi kira-kira apa aja sih yang mungkin bisa kita ciptakan pakai kerangka kerja ini? Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Bayangin aja, kita bisa bikin sistem bimbingan belajar yang karakternya berkembang seiring interaksi sama murid. Atau asisten pemasaran yang makin pinter karena belajar dari kampanye sebelumnya. Atau bahkan bot DevOps yang secara mandiri bisa nemuin dan benerin bug.
Kemungkinannya benar-benar nggak terbatas. Dan bagian terbaiknya, proyek ini sifatnya open source. Ini tuh kayak ajakan buat para pengembang, pemikir, dan kreator di luar sana buat ikut gabung, buat nambahin modul mereka sendiri, dan sama-sama ngebentuk masa depan dari AI yang bisa dipelihara ini. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kalian renungin. Pertanyaannya bukan lagi, apa yang bisa kita perintahkan ke AI, tapi lebih ke keajaiban apa yang ingin kita bantu ia temukan. Ini pergeseran cara pandang yang luar biasa tentang teknologi dan kreasi. Terima kasih sudah menyimak.